adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas kehadiran dari saudari-saudari sekalian untuk mengadakan katekese kita pada pagi hari ini. Pertama-tama dari tempat ini izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri karena ada patah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya Maria Juplingus, biasa dipanggil Juplin. Saya mahasiswa dari Stipa Santo Serius Suruteng, diutus untuk mengadakan katekese bersama dengan teman-teman OMK sekalian. Baik, puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan perlindungannya kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Terima kasih kepada saudari-saudari sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami dalam merenungkan Sabda Tuhan lewat katekese ini dengan tema Peran OMK dalam mengembangkan spiritualitas anti korupsi. Tema ini mengajak kita sebagai OMK untuk memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang membawa nilai-nilai Injil dalam kehidupan sehari-hari dengan membentuk spiritualitas anti korupsi sejati. OMK dapat menjadi teladan integritas dan kejujuran di tengah masyarakat yang rentan terhadap penyimpangan moral. Saudari-saudari sekalian, marilah kita sama-sama dengan penuh iman memohon bimbingan Roh Kudus agar hati dan pikiran kita dibuka untuk menerima ajaran Tuhan dan menanamkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, marilah kita awali kegiatan katekese kita dengan menyanyikan lagu pembuka. Syukur padamu, oh Tuhan, karena rahmat dan kasih-Mu yang selalu menyertaiku sepanjang hidupku. Dalam suka maupun duka, bahagia ataupun derita, hatiku tetap berpada syukur pada Tuhan. Puji syukur Tuhan tak terhingga, ku hatur padamu setiap hari. Seluruh hidupku akan menjadi pernyataan syukur pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga dengan Tuhan kita Yesus Kristus tinggal bersama kita Sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul sebagai orang muda Katolik. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami kembali, terutama dalam membangun hidup yang jujur dan bebas dari korupsi. Tuntunlah kami ke dalam katekese ini agar semangat kebenaran dan keadilan bertumbuh dalam diri kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Baik, saudari-saudari sekalian, untuk menimba inspirasi dari kitab suci, marilah kita sama-sama melihat dan mendalami situasi hidup konkret kita melalui cerita kita. Ke dalam cerita tersebut saya minta kesediaan dari teman Dharma untuk membacanya. Cahaya di tengah gelap, peran OMK dalam melawan korupsi. Di sebuah paroki kecil di pinggiran kota, sekelompok orang muda Katolik memutuskan untuk membuat perubahan. Mereka resah melihat maraknya praktik korupsi di masyarakat, dari pungutan liar di jalan, pemalsuan data bantuan, hingga suap kecil di sekolah. Helmi, ketua OMK paroki tersebut, mengajak teman-temannya membentuk sebuah komunitas bernama
OMK Jujur Bersinar. Tujuannya sederhana, menjadi teladan kejujuran dan membangun kesadaran akan pentingnya spiritualitas anti korupsi dalam hidup sehari-hari. Mereka memulai dengan hal kecil. Saat mengadakan kegiatan gereja, mereka transparan dalam laporan keuangan, mengunggahnya di media sosial paroki agar semua orang bisa melihat. Mereka juga mengadakan diskusi rutin bertema iman Katolik dan kejujuran, mengundang pembicara dari Komisi Keadilan dan Perdamaian. Lambat laun, perubahan mulai terasa. Orang tua mulai mempercayakan donasi mereka karena yakin dana dikelola dengan bersih. Anak-anak OMK lainnya mulai berani menolak titipan, jawaban saat ujian, dan menolak sogokan saat lomba. Spiritualitas anti korupsi tumbuh dari iman akan Kristus yang mengajarkan kebenaran, dan OMK menjadi cahaya kecil yang menerangi lingkungan mereka. Baik, terima kasih kepada Kakak Dharma yang telah membacakan cerita konkret berkaitan dengan judul katekesi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, ketika kita sudah mendengarkan cerita tadi, kira-kira apa pesan utama yang menarik yang telah disampaikan oleh kepada Baik, pertanyaannya tadi, apa pesan utama yang menarik yang telah disampaikan oleh OMK Bali? Helmi, ketua OMK paroki tersebut, mengajak teman-temannya membentuk sebuah komunitas bernama OMK Jujur Bersinar. Tujuannya sederhana, menjadi teladan kejujuran dan membangun kesadaran akan pentingnya spiritualitas anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih kepada Kakak yang telah menyampaikan pesan utama yang menarik dari cerita tersebut. Kira-kira ada lagi? Baik, kepada Dharma saya persilakan. Baik, sebagai OMK atau orang muda Katolik, yang pasti kita harus bisa, sebagai penerus gereja juga, kita harus bisa menjadi teladan untuk hidup jujur di tengah kehidupan bermasyarakat. Baik, terima kasih kepada Kak Dharma. Pertanyaan selanjutnya adalah, kira-kira dari cerita dari OMK tadi, kira-kira dari teman-teman yang telah hadir pada kesempatan ini, adakah cerita yang serupa dengan cerita atau pengalaman yang serupa dengan cerita tadi? Saya berikan kesempatan kepada teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya berkaitan dengan judul yang katekesi yang kita bawa pada siang hari ini. Pengalamannya cukup menarik bagi saya. Jadi di kampus saya atau di desa saya itu kurang banyak OMK yang membentuk spiritualitas anti korupsi ya. Lalu ada juga satu hari yang paling meledak itu di desa itu pemilihan kepala desa toh. Nah, di kampung kami itu ada pemilihan kepala desa, 2 calon. Lalu salah satunya itu kepala desa yang money politik ya, yang money politik. Nah, di sini kebanyakan yang aktif dalam untuk mengatasi money politik ini, money politik itu ada beberapa anak muda yang di sekelompok orang muda kami itu ada pemuda yang ingin memberantas korupsi ini. Lalu pada malam hari kru-kru dari kepala desa yang paslon nomor 2 ini mereka membagikan uang di tengah masyarakat untuk memilih paslon nomor 2. Lalu di sini pada malam hari juga kru-kru pemberantasan korupsi atau OMK yang anti korupsi ini berjalan juga karena untuk mengatasi atau untuk menghalangi orang-orang yang money politik di tengah masyarakat. Baik, itu saja pengalaman dari saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Kakak Regi yang telah menseringkan pengalamannya bersama kami. Menarik sekali tadi cerita dari Kakak Regi yang mengatakan bahwa peran OMK di tengah masyarakat itu sangat berguna. Baik, selanjutnya dari cerita tadi, apa pesan cerita OMK paling bagi kita? Kepada Kakak Anis saya persilakan.
Baik, pesan yang mau disampaikan di sini bahwa spiritualitas anti korupsi tumbuh dan beriman akan Kristus yang mengajarkan kebenaran, dan OMK menjadi cahaya kecil yang menerangi lingkungan mereka. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kakak Ani. Selanjutnya adalah anti korupsi berarti melawan atau kontra terhadap tindakan korupsi, di mana tindakan yang korup bisa disamakan dengan perbuatan mencuri, karena orang yang telah melakukannya mengambil sesuatu yang bukan haknya. Maka dari itu, OMK sebagai agen perubahan dalam kehidupan bermasyarakat dapat mengembangkan spiritualitas anti korupsi dengan memperoleh pendidikan dan membangun karakter yang berintegritas. Mereka juga dapat mengambil tindakan dengan terlibat dalam gerakan anti korupsi dan menjadi contoh bagi orang lain. Dengan doa dan refleksi, OMK dapat memperkuat spiritualitas anti korupsi dan menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Baik, saudari-saudari sekalian, setelah kita mendengar cerita tadi, selanjutnya apa kata kitab suci berkaitan dengan tema kita, dengan hubungannya dengan cerita yang telah disampaikan tadi. Saya minta kesediaan dari Kakak Ani untuk membacakan teks kitab suci. Mungkin ada di sini yang membawakan kitab suci. Kita buka pada Injil Lukas bab 16 ayat 10 sampai 15. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakan Tuhan. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, mendengar semua ini dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia adalah kejijikan di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya terima kasih kepada Kakak Ani. Saudari-saudari sekalian, apakah bacaan tadi sudah jelas? Sudah. Baik, dari bacaan yang telah kita dengarkan bersama tadi, kira-kira bagaimana ayat yang menarik dari teks kitab suci yang dibacakan dari teman kita tadi? Kira-kira ada ayat-ayat yang menarik, dan jelaskan kenapa teks itu menarik. Tidak ada kata-katanya, silakan. Baik, di sini saya tertarik pada ayat 16. Di ayat ini menekankan pada OMK harus membiasakan diri untuk jujur dan bertanggung jawab dalam hal-hal kecil, seperti penggunaan waktu, uang, dan tanggung jawab di lingkungan sekitar. Kejujuran dari hal-hal kecil akan membentuk integritas dalam segala yang lebih besar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada katanya yang memberikan Baik, terima kasih kepada katanya yang telah memberikan jawabannya. Selanjutnya, mungkin ada lagi dari teman-teman. Pada Kak Yuni, saya persilakan. Baik, ayat yang menarik dari teks yang tadi bacakan tadi, dari saya di ayat 13 yang dimana Yesus menegaskan bahwa seseorang tidak bisa melayani dua Tuhan dan sekaligus mencintai uang atau kekuasaan secara berlebihan. Baik, terima kasih kepada Kakak Yuni yang telah memberikan jawabannya. Selanjutnya adalah mungkin ada lagi pada Kakak Rinci. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dari bacaan kitab suci yang telah kita baca pada siang hari ini, saya tertarik pada ayat 10 yang bunyinya, "Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Dan siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar." Ayat ini karena bendahara, setiap orang yang memiliki masalah itu
jika tidak setia dalam hal kecil, maka tidak juga setia dalam hal besar. Oleh karena itu, berani mengambil hal-hal yang kecil, berani juga mengambil tindakan yang besar. Baik, itu saja dari saya kembalikan Pada Kak Reji yang telah memberikan jawabannya. Selanjutnya, apa pesan yang mau disampaikan kepada kita dari Injil Lukas bab 10 ayat 15, bab 16 ayat 10 sampai 15. Pada keadaan saya silakan. Setelah mendengar bacaan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa pesan yang perlu kita petik dari bacaan tadi adalah untuk menanamkan spiritualitas anti korupsi sebagai OMK, kita perlu bersikap jujur mulai dari hal-hal kecil, mulai dari kehidupan dalam komunitas sampai pada. Terima kasih kepada Kak Dharma yang telah memberikan pesan. Dia tadi mengatakan bahwa kita sebagai OMK ini kita menanamkan nilai spiritualitas mulai dari hal-hal terkecil, yaitu nilai kejujuran. Baik, korupsi seringkali berakar dari kebiasaan kecil yang diabaikan seperti berbohong atau mengambil yang bukan hak yang jika dibiarkan akan membentuk pola pikir primisif terhadap ketidakjujuran. Yesus memperingatkan bahwa tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, tidak mungkin melayani Allah dan sekaligus terikat pada harta atau kekuasaan. OMK dipanggil untuk memilih jalan kejujuran dan kesetiaan kepada Allah, bukan kepada kepentingan duniawi yang merusak. Setelah kita mendengarkan atau mengikuti cerita tadi dengan mendalami teks kitab suci, selanjutnya kira-kira dari pengalaman kita semua tadi dengan hubungannya dengan kitab suci, apa tawaran aksi konkret kita berkaitan dengan tema katekese kita pada malam hari ini, supaya ada kepada kakak ini saya persilahkan. Baik, kalau dari saya tawaran aksi konkretnya, yang pertama kita melakukan doa dan adorasi, yang dimana kita mengadakan adorasi dan doa rutin, memohon kekuatan agar mampu hidup dan bersih dari korupsi. Lalu yang kedua, keterlibatan dalam kegiatan sosial. Di sini OMK terlihat dalam kegiatan sosial yang memperjuangkan keadilan, seperti membantu korban ketidakadilan atau memberikan edukasi kepada anak-anak tentang nilai moral. Dan yang terakhir, pembentukan kelompok refleksi OMK yang mengadakan pertemuan rutin untuk membacakan kitab suci dan merefleksikannya dalam konteks kehidupan nyata, termasuk isu-isu korupsi. Baik, terima kasih kepada kalian yang telah memberikan tawaran atau aksi konkret. Mungkin ada lagi? Baik, jika tidak ada, dari aksi konkret yang ditawarkan oleh kakak Kuni tadi, apakah kita semua setuju? Setuju. Betul. Saudari-saudari sekalian, dengan ini katekese kita telah selesai. Kita mengakhiri katekese kita dengan doa. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami hati yang bersih dan Marilah berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami hati yang bersih dan nurani yang jujur. Teguhkanlah kami untuk berjalan dalam terang kebenaran-Mu dan jadikan kami pembawa damai dan keadilan dimanapun kami berada. Bimbinglah kami agar menjadi orang terang dan garam bagi dunia, khususnya dalam melawan korupsi dan ketidakadilan. Demi Yesus Kristus dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan segala doa dan permohonan kita lewat doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi dan di surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang kami, dan jangan masuk kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Terima kasih Tuhan.